the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Amsal pasal 4 ayat 23. Katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas sekali ayat ini yang paling sulit yaitu menjaga hati. Menjaga harta banyak orang mampu. Menjaga hati ini punya hal yang khusus. Nah, kenapa perlu menjaga hati? Pertama, saudaraku, dalam dunia ini pasti ada masalah. Masalah ini kita bisa sikapi dengan hati yang legowo atau hati yang terluka. Tuhan berikan kepada saya hati yang legowo. Hati legowo artinya cepat mengampuni orang. Apapun kesalahannya, Tuhan berikan saya kemampuan untuk mengampuni orang. Dan juga Tuhan memberikan kepada saya membedakan antara masalah dengan pribadi. Sehingga saya bisa nggak cocok dengan masalahnya, dengan karakternya, bisa mengasihi pribadinya. Cuman yang membedakan, saya membatasi hubungan. Ya, tidak jauh, tidak terlalu dekat. Ada hubungan, ada komunikasi, bisa ngopi bersama. Ya. Seperti tadi malam juga ada teman datang. Dia sulit sekali untuk melepaskan pengampunan. Padahal sudah melayani. Sudah dipanggil dengan Pak Pendeta. Tapi ketika saya bimbing, saya arahkan dia, sulit dia. Apa yang menghalangi? Egonya. Egonya begitu kuat sekali, sehingga sulit menerima bimbingan dan arahan. Jadi, saya bersyukur Tuhan sudah memberikan saya kemampuan. Karena kuasa Tuhan membuat saya bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup saya. Tanpa dia, saya tak dapat berbuat sesuatu apapun yang baik. In you, dalam hidupmu, you do nothing without me. Kamu tak dapat buat sesuatu apapun tanpa saya, kata Tuhan. Tetapi dalam Yesus, in Jesus Christ, you can do many things. Tapi dalam Yesus Kristus, kita banyak mengerjakan hal-hal yang tidak mampu dilakukan. Jadi hari ini persaksian saya, kemampuan, kesanggupan, itu semua berfokus kepada Tuhan Yesus. Tanpa Yesus tidak mampu berbuat sesuatu apapun yang baik. Kita mau dengar, silakan Bu Ellen dengan senang hati. Ya, terima kasih Bu Tiar dan semua teman-teman. Saya ingin menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan lewat kehidupan saya dan keluarga semasa kami masih kecil. Ada sebuah kesaksian yang sampai hari ini saya pegang teguh janji Tuhan dari Mazmur 121 ya, yang menyatakan aku
melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku hanyalah dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat saya masih kecil, saya diambil pulang sama mama saya ke Ambon, dan saat itu kami belum memiliki sebuah rumah. Ya, kami belum memiliki sebuah rumah. Waktu dari Jakarta kami masih tinggal sama tante dan om. Dan saya juga setelah tinggal dengan tante dan om, mama mengambil keputusan karena kami bertujuh, tidak mungkin harus tinggal numpang terus ya. Awal kami mengontrak kamar, tetapi kamar itu sangat kecil, dan ketika mama diizinkan oleh Tuhan lewat teman-teman yang dulu mantan kerja di PU, karena mama dulu waktu masih bujangan kerja di PU, dan ketika menikah sama papa dibawa ke Jakarta, kemudian mengalami yang namanya papa meninggal, dan kami bertujuh pulang ke Ambon dengan tidak memiliki apapun ya. Rumah kami di Jakarta memang sudah dijual dan lain-lain sebagainya. Kemudian kami tinggal bertujuh, masih numpang sama om dan tante, dan kemudian kita kontrak kamar kecil, kemudian kita lagi mengontrak satu rumah yang hanya satu kamar, ya satu kamar, dan juga memang ada ruang tamu, dapurnya sangat kecil, 1 meter saja. Tetapi sekali lagi saya mengucap syukur buat Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Di saat orang tua saya tidak memiliki segala sesuatu, kami mengalami kekurangan ekonomi, Tuhan begitu dahsyat. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Dia tetap menolong kita semua. Ya, pada saat itu ada mama mengambil segenggam beras, karena kami memang cuma sisa punya itu saja, ya. Kemudian mama bertelut di kaki Tuhan. Mama itu selalu bertelut di kaki Tuhan dan selalu berdoa untuk anak-anaknya dengan menyebut karakter anak-anak, dengan menyebut nama, ya bahkan karakternya diserahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan selalu bilang, mama selalu bilang, jangan takut, Tuhan pasti ada dengan kami. Ya, padahal karena mama itu anak bungsu, opa sudah suruh mama untuk pulangkan kami untuk orang tua dari papa. Ya, pulangkan kami untuk orang tua dari papa. Tetapi mama bilang, papa, anak-anak ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan titipkan bagi beta. Ya, kata orang Ambon, bagi saya. Ya, jadi apapun yang terjadi, papa, beta tidak akan pulangkan. Saya tidak akan pulangkan anak-anak ini untuk siapapun. Ya, dan disitulah setiap sore mama itu selalu memanggil kami untuk bertelut di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan saat kami tidak memiliki sesuatu, mama mengambil beras. Segenggam beras itu, dia berteriak untuk Tuhan, Tuhan, anak-anakku harus makan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sampai kami beruban putih ini, kami tidak tahu siapa yang memberikan beras pada saat itu. Ya, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya, Amin. tidak pernah terlambat, anak-anaknya tidak akan meminta-minta. Itu janji Tuhan yang selalu saya pegang. Ya, kemudian beras itu datang dan mama bertanya dari siapa. Tetapi orang yang mengantarkannya bilang, tidak tahu ini dari siapa, tetapi disuruh antar untuk Tante Bata. Karena mama saya nama Tante Bata, nama Ibu Marta, tapi dipanggil Bata, singkatnya orang Ambon. Ya, dan kami makan pun harus memang irit-irit, tetapi itulah mujizat Tuhan. Ya, di saat kami berkekurangan, Tuhan tetap memberikan pertolongan, dan itulah yang selalu membuat saya bermotivasi dengan anak-anak. Ya, yang walaupun begitu banyak anak-anak, saya percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ada dengan kami, dan saya percaya Bapak Ibu pun banyak mengalami janji Tuhan. Itu yang membuat kami selalu percaya dan tidak akan tergoyahkan dengan apapun situasi dan tantangan. Apalagi ketika kami ditempatkan di daerah yang sungguh tidak ada akses jalan, tidak ada ekonomi yang baik, ya, tidak memiliki keuangan yang baik. Kayak Bapak Ibu kalau pelayanan pasti
Mungkin uang kolektanya semuanya untuk kita yang melayani, tetapi saya tidak. Ya, di tempat saya tidak. Di tempat saya kolekta itu digunakan untuk berbagai-bagai macam kebutuhan. Dan kami tidak pernah dibayar ketika khotbah. Kita dengan sukarela. Ya. Jadi kita bekerja dengan tidak mengharapkan upahan. Tetapi itulah jaminan hidup kita. Ya. Ketika kita berharap untuk Tuhan, maka Tuhan pasti membuka jalan. Itu janji Tuhan. Saya pegang janji Tuhan bahwa di waktu siang Tuhan tidak akan memberikan kami rasa sakit, di waktu malam Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Uh, ya bagaimana ya kalau saya katakan kalau sesi ini adalah sesi bagi berkat, itu bagi kami yang nggak biasa dengan kebaktian yang ada bagi berkatnya, itu pergumulan ya, karena kami itu nggak biasa dengan sesi bagi berkat begitu ya. Jadi kalau saya sih begini mengatakan bahwa kadang-kadang hal-hal yang takjub atau mukjizat, maka itu yang jadi berkat. Kalau saya sendiri pribadi bahwa berkat Tuhan tiap hari ada, walaupun wajar-wajar saja, ya artinya kalau saya katakan apa berkatnya, saya berkatnya hari ini Tuhan sedang melindungi, menyertai saya, ya. Namun nggak ada hal-hal yang aneh-aneh, spektakuler yang harus saya bacakan, gitu ya. Tapi saya percaya bahwa kasih Kristus sangat sedang membentuk saya dan keluarga saya. Itu yang saya dapatkan. Jadi kalau peristiwa apa yang saya mau, mungkin kemarin saya dengan istri saya membuat kalau Bu Nelly tahu kali ya. Kalau sebenarnya bukan orang Batak Toba ini, namanya itu ayam naniatur. Wis, malamun itu Pak. Gua banget itu Pak. Bisa ya? Bisa. Ya, istri saya bikin ayam naniatur yang tujuannya untuk kami kasih kepada anak saya si Andre ya. Haleluya. Andre ini sekarang mendaftar menjadi agen properti di era properti, dan dia memulai nanti tanggal 14 training, walaupun dia masih kuliah, udah magang ya semester 7, tapi dia mau menjalankan ini. Kemudian saya bicara sama istri saya, gimana kalau kita kasih makanlah dia, kita minta doa. Jadi kami laksanakanlah kemarin, kita berdoa, saya bacakan dasar hukumnya ya, dasar hukumnya kalau istilah ininya akidahnya, kenapa kita lakukan ini. Saya bilang begini, Tuhan itu memberkati bangsa Israel, tetapi melalui siapa? Melalui berkat yang diberikan Ishak kepada Yakub. Tapi sebelum itu Ishak bilang, sediakan dulu domba, masakan, dan itu didengar. Tadinya sebenarnya ceritanya kan untuk si Esau ya. Tapi intinya mau siapa ke itu, mamaknya langsung menyiapkan makanan, ya kan. Lalu setelah terjadi, karena waktu itu Ishak udah buta ya, lalu dijamalah, benarkah kau ini Esau? Pegangnya ternyata berbulu tangannya, karena memang dikasih bulu domba di tangannya. Lalu keluarlah berkat, ya, keluarlah berkat dari Ishak kepada Yakub. Dan setelah itu datanglah Esau, datang. Dia minta berkat lagi, nangis-nangis, nggak dikasih. Dia katakan, sudah saya kasih berkat kepada adik. Tapi yang mau saya ambil adalah bahwa kalau kita perhatikan bagaimana Abraham memilih Abraham untuk ada bangsa yang diberkati, yaitu bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini berkat Tuhan terjadi karena Ishak memberkati Yakub. Ya, jadi artinya bahwa berkat Tuhan bisa terjadi
melalui orang tua kepada anak. Itulah yang saya lakukan kepada anak saya. Saya katakan, berkat Tuhan, semoga terjadi kepadamu, kau jadi berhasil dalam pekerjaanmu, studimu, ya. Biarlah Tuhan berkati dan kami memberi makan. Kalau kami kasih babi, ya babi mahal. Terlalu besar biayanya ya Pak. Kalau 15 kilo paling kecil kalikan sekian udah Berapa sekarang? Udah 1 juta lebih ya Pak. 100.000 ya, 100.000 kali 15 sudah 1,5 juta hanya untuk ngasih makan anak. Kalau kita kasih makan ikan mas, anak saya suka ikan mas, ya kan? Ikan-ikannya nggak suka anak saya, tapi kalau ayam suka, ya udah ayam kampung aja. Jadi kita pakai cara Simalungun ya, jadi ayam naniatur. Gitu. Enak sekali, istri saya bikin itu. Saya bilang, wah ini kalau kau jual ini mantap ini, aku bilang. Enak banget, semua anak-anakku bilang enak. Jadi satu ayam utuh itu habis 1 jam kemudian. Luar biasa. Kami makan 5 orang, saya dan anak-anak saya. Ya puji Tuhan. Itulah berkat yang Tuhan berkat. Saya mengatakan sekali lagi, kesehari-harian yang kelihatannya biasa sebenarnya berkat Tuhan melimpah. Pemeliharaan Tuhan itu pun berkat. Cuman kan saya belum paham ya. Ya. Cerita masa kecil saya, kami bukan murni dari Kristen ya. Namun ketika saya lahir, memang pendeta yang mendoakan ibu karena memang katanya sudah 2 hari 2 malam tidak bisa lahir. Begitu selesai didoakan, lahirlah saya. Maka seperti yang sudah pernah saya ceritakan bahwa Bapak pun juga tidak mungkin tidak mau menerima kehadiran saya atau bagaimana, karena memang seperti itulah Bapak kan memang dari orang seberang. Jadi kami hidup dengan ibu, anak-anaknya hidup dengan ibu. Ketika itu susahnya ya sebagai single parent ibu saya. Jadi dia bekerja mencuci pakaian para tetangga yang membutuhkan tenaganya. Sampai dia bekerja keluar kota. Seingat saya waktu itu di Malang. Saya tinggal dengan nenek di rumah dan nenek pun juga orang sebelah ya. Kecil saya biasa bermain dengan teman-teman. Hari Minggu saya pagi-pagi sudah dengan teman-teman ngumpul, main-main tanah-tanah gitu. Terus ada ibu pendeta yang lewat rumah membawa anak-anak sekolah minggu ke suatu gereja yang jadi setiap hari Minggu mereka membawa anak-anak sekolah minggu itu lewat rumah saya. Saya pikir begini, anak-anak banyak sekali dibawa dan yang membawa hanya 1 orang, hanya seorang ibu. Nah, karena setiap hari Minggu ketemu, ini ibu selalu menyapa kami anak-anak, ayo ikut yuk, dan gitu, ikut. Nah, yang tergerak ikut tuh saya. Kayaknya asik ini bermain, mungkin karena pikiran saya hanya bermain di otak saya. Karena yang ada di pikiran saya, keasikan itulah saya akhirnya ngekor di belakang, ngikut dengan bertelanjang kaki begitu, dengan belum mandi, dengan muka-muka kremos begitu. Ternyata mereka menyanyi dan saya kan tidak tahu. Oh, mereka menyanyi, tepuk tangan, ada musik gitu, senang gitu ya. Terus habis gitu mereka dikasih snack. Nah, snack itu kan yang memancing anak-anak ya. Setiap hari Minggu seperti itu yang saya lakukan.
rupanya setelah saya dewasa seperti ini, saya baru sadar, oh di situ Tuhan tuh menangkap saya dengan cara Tuhan. Tuhan tuh menangkap saya melalui ibu pendeta ini. Dan singkat cerita, karena ibu pendeta ini melihat kesusahan ekonomi nenek, kemudian saya datang ke gereja ini, ibu pendeta ini. Dengan berjalan kaki setiap hari Minggu, saya sendiri berjalan ke sana. Saya duduk di pinggir jendela, lama-lama saya ditawarin begini sama ibu pendeta ini. Kamu mau enggak tinggal di sini? Bilang begitu. Dan tanpa saya pikir-pikir panjang, saya langsung mengiyakan. Iya, saya mau. Dengan bahasa Jawa seorang anak ya, saya mau. Begitu saya menjawab mau, ibu pendeta ini tidak lama datang ke rumah saya, minta izin bahwa saya mau diambil, mau diurus, mau disekolahkan. Dan waktu itu memang saya sudah sekolah kelas 1 SD. Mau dilanjutkan, dididik di sana, diperbolehkan sama ibu saya. Karena terus waktu itu ibu kembali ke Kertosono mengurus nenek yang sakit stroke, tidak bisa apa-apa. Dengan kesusahan seperti itu, akhirnya ibu pun mengizinkan saya tinggal di sana. Dengan 2 orang anak dari ibu pendeta ini. Dan singkat cerita, saya dianggap seperti anaknya sendiri. Dididik seperti mereka mendidik anak-anak mereka. Disayangi seperti mereka menyayangi anak-anak mereka. Ya, dibekali ilmu-ilmu keagamaan, dan mereka tidak membedakan. Ketika mereka membangunkan kami pagi-pagi jam 5, bukan hanya saya yang dibangunkan, tetapi juga adik-adik dibangunkan untuk kami bersaat teduh. Kalau orang dulu bilang katanya beston ya. Beston, diajak berdoa, diajak membaca firman Tuhan. Sampai ya kepolosan saya lah sebagai anak kecil. Ketika kami berlutut berdoa, saya seringkali tertidur. Tetapi dengan sabarnya orang tua kami ini terus mengarahkan kami ya untuk terus bertekun di dalam firman, di dalam doa. Kalau dipikir saya siapa ya, bukan dari keluarga Kristen asli dan tidak mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Dan puji Tuhan, sekarang saya pun merasakan didikan mereka yang tidak sia-sia ya. Dan lambat laun saya mengenal firman Tuhan itu setelah saya dewasa, memahami apa itu kasih Tuhan, apa itu memahami berkat Tuhan, apa itu ya semua yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Ya seperti yang saya dapatkan di dalam Yohanes 15 ya, ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu, memang benar ya, apa yang saya minta, ya pastinya setiap harinya yang selalu kita minta adalah berkat ya daripada Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja. Sebelum saya meminta, Tuhan itu sudah menyediakan. Kelihatannya, kamu itu hanya ngomong. Tetapi saya yang merasakan ya Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar ngomong saya. Apa kedewasaan saya menanggapi panggilan Tuhan, bisa mengerti dalam pelayanan, itulah yang sekarang saya lakukan, dan
Saya terus bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata dari kecil itu Tuhan sudah tangkap saya untuk menjadi pelayannya. Dan saya juga bersyukur bahwa Tuhan semakin hari semakin menguatkan saya, membentuk saya sedemikian rupa. Sehingga saya pun, apapun yang saya alami, saya belajar bersyukur, belajar untuk tidak mengeluh, dan belajar untuk terus dekat kepada Tuhan. Nah, itu kesaksian saya, ya semoga jadi berkat. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Tiar. Ya, luar biasa ya. Nah, keluar kan? Nah, gitu. Keren ternyata Bu Lydia Lalang baru makin lama. Berarti saya sudah dipersiapkan ya jauh-jauh sebelumnya ya. Dan itu rancangan Tuhan, tidak ada yang gagal, kata pulang gereja. Wah, luar biasa gitu ya. Nah, rupanya itu terjadi hari malam Minggu, hari Sabtu ya. Nah, kemudian saya lihat, yaitu tadi, saya melihat kakak kami itu ada di video itu dan dia duduk dekat mama. Saya langsung nangis. Ya, saya menangis, air mata saya menangis, bukan sedih tapi bahagia gitu ya. Tuhan itu memang benar punya 1001 macam cara. Dan saya lihat dia banyak bicara dan mereka sudah duduk bersama dan juga ada keluarga di sana gitu ya. Wah, saya bahagia banget. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kau memang dahsyat ya. Tuhan sanggup gitu ya untuk memulihkan ya, itu tadi. Kata kuncinya kita tetap berjalan dalam kebenaran. Itulah yang kami selalu sampaikan kepada orang tua. Mama jaga hati ya. Jangan terpancing dengan apa yang saudara-saudara kami lakukan ya, walaupun mereka katakan mengadakan apa melakukan yang sesuatu yang tidak baik, yang tidak lazim gitu ya, tapi mama harus jaga hati gitu. Yang kami protek mama kami, orang tua kami. Kenapa? Karena dia sudah tua ya. Kami rindu dia tetap dalam jalannya Tuhan gitu. Jadi setiap kami telepon, ya ngobrol, itu yang kami sampaikan. Dan habis itu saya terima, nggak berselang beberapa waktu, dia kirim lagi video keadaan di rumah Opung Nono, bahwa sore ini akan diadakan komuni di rumah Opung Nono gitu. Komuni itu kalau Katolik ya, itu perjamuan kudus gitu ya. Wow, saya makin terkagum-kagum lagi. Komuni itu melakukan biasanya itu harus pastor ya, bukan pengurus gereja. Saya bilang, wow, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat gitu. Dan saya sangat terberkati dan saya langsung ingat firman Tuhan ini. Iya ya, kalau kita terus bisa menjaga hati kita, menjaga jalan kita, kita terus tidak terpengaruh dengan keadaan orang-orang yang mungkin berseberangan dengan kita, musuh-musuh kita dikatakan ya. Tapi kita percaya pada waktunya Tuhan itu yang sendiri nanti akan menuntun orang itu dan mempertemukan dengan kita, dan dikatakan tadi mendamaikan gitu ya. Dan kemudian adik itu kirim begini, yang tadinya kami nomor handphone kami sudah diblokir Bapak Ibu, tapi dikirim, ini nomor telepon kakak paling besar gitu ya. Silakan malam ini kalau mau telepon, mau video call, silakan gitu kan. Wow, saya bilang gini, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, kita doakan, kita lakukan yang baik, itu tidak ada yang sia-sia. Ya, hanya saja waktu Tuhan itu yang perlu kita tahu bahwa waktunya Tuhan dengan waktu kita tidak sama. Dan dalam pengharapan kita tidak ada yang sia-sia. Kami bersyukur untuk itu Bapak Ibu. Dan kemarin mereka sudah lakukan komuni itu. Kami percaya itu adalah awal pemulihan yang baik tengah-tengah keluarga kami. Ya, keluarga besar dari mama ya. Jadi keluarga purba. Semoga juga harapan saya, semoga juga
ya di dalam kita menjalani hari-hari kita, hari-hari kami, orang-orang yang berseberangan dengan kami, baik di komunitas masyarakat, di komunitas pelayanan. Saya percaya saya akan tetap berdoa, tetap menjaga hati, sehingga pada waktunya Tuhan akan mendamaikan orang-orang yang berseberangan dengan kita. Dan apabila itu terjadi ya seperti ini, kami terkagum-kagum yang tidak pernah kami pikirkan, semua kami menangis dan wow, itu dahsyat gitu ya. Dan itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Dan kami bersyukur untuk itu ya. Jadi semoga juga saksian kami ini jadi berkat buat kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Dia sanggup melakukan. Itu saja dari saya, Tuhan memberkati. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Jika tidak ada, karena waktu kita ya, saya minta Ibu Lydia Lalang ini nih, yang berdoa syafaat. Atau kita bagi dua ya, Bu Lydia ya. Ya, kita boleh ya? Ya.